malam. Halo. Halo. Ya, halo, nih. Iya Pak, maaf Pak, koneksinya kurang bagus Pak. Iya, harap maklum memang. Karena apalagi dengan kondisi cuaca yang tidak mendukung kan. Iya Nah, Pak. di mempengaruhi memang untuk jaringan. Baik, itu sudah masuk. Bang Andinya. Kenapa di apa tuh? Diunmute-kan videonya. Nampaknya lagi di kamar. Ya, biar kenal nih karena baru ini eh, saya gunakan Zoom meeting untuk perkuliahan. Makanya saya ingin mengenal wajah juga untuk saudara-saudara. Makanya jadi biar lebih mudah untuk nantinya melakukan penilaian. Jadi untuk Hari sudah bekerja Sudah Pak, di mana? saya di KPU Pak. Oh, di KPU harinya. KPU Sumut. Iya Pak. Ini Bang Andi ini udah bekerja Bang Andi? Belum kerja Pak, ini lagi nyari kerja Pak. Iya. Satu kelas juga dengan Mbak Ari enggak? Oh enggak Pak, Oh enggak ya. Dari Oh, jaringannya agak kurang bagus juga itu. Kak Ari senior Pak, senior kakak itu. Berarti PNS lah ini berarti ya, Bu Ari ini ya. Iya Pak. Iya Pak. Ditempatkan di KPU Sumut ya. Berarti dulu sempat sama Pak Surya Perdana lah ya. Iya betul Pak. Pak Rajin Sitepu. Iya Pak. Ya, berhubung beliau itu emang dosen saya, mentor saya waktu kuliah. Dusu kan Pak? Enggak, saya enggak UMSU. Kalau Pak Surya Perdana UMSU. Nah, kalau iya. Pak Rajin dulu waktu saya satu di UPMI. Oh iya Pak. Ya, beliau banyak lah yang membimbing saya. Kalau Pak Surya pembimbing satu saya untuk tesis. Meskipun sekarang beliau kan udah fokus lagi ke dunia pendidikan kan. Iya, ke akademisi. Pak. Iya, nggak lagi ke Kemarin dia nggak lolos. Nggak lulus lagi. Nggak lolos. Iya, hanya satu step aja dia di CAT itu Pak. Iya betul. Pak Radin pun udah nggak lagi komisioner ya? Nggak lagi dia Pak. Nggak ya. Iya Pak. Berarti balik juga ke UIN? Iya. Berarti balik jadi akademisi lagi ya. Baik, katanya juga beberapa mata kuliah sudah ada yang UTS ya? Yang reguler belum? Yang reguler. Kebetulan
Saya mata kuliah selain yang untuk kemahiran itu ada 3 ini aja kan Pak. Selekta kapital sama Bapak dengan ada satu lagi mata kuliah lagi. Itu masih 1 sih Pak kemarin. Ya, ini kan kita udah terlambat kemarin. Saya baru dikasih kelasnya Ya. setelah 2 minggu atau 3 minggu perkuliahan. Nah, baru dikasih kan. Nah, makanya agak terlambat. Seharusnya memang sudah pertemuan 7 gitu lah dia, atau 8 kan. Iya. Tapi nggak apa-apa, ini kita lihatlah situasi kan. Kalau memang bisa nantinya dikejar setiap harinya atau seminggu 2 kali, ya kita padatin untuk nanti di Januari lah kita padatinnya kan. Nah, mana tahu di bulan ini banyak kesibukan dari masing-masing ataupun mata kuliah yang lain yang mau ngejar juga kan. Iya betul Pak, soalnya kan Iya. kemahiran ini. Iya, makanya nanti di Januari. Benar, kemahiran hukum berarti klinis ya? Iya Pak, klinis kami Pak. Di mana? Di pengadilan negeri atau di mana? Enggak Pak, Enggak, kami virtual jadinya. virtual. Oh, iya. Yalah. Jadi itu yang paling penting kan, kemahiran hukum itu, mengenali hukum acara, bagaimana tata cara untuk persidangan ya kan. Iya Pak. Ya, jadi saya juga baru semester ini bergabung di Pancabudi, mungkin baru juga pernah jumpa, baru pertama kali juga melihat wajah saya, ya kan, agak asing mungkin. Jadi baru tahun inilah saya bergabung di Pancabudi, dipercayakan untuk bawa mata kuliah otonomi desa. Ya, sebenarnya kalau konsentrasi yang saya ambil adalah untuk ke pemerintahan daerahnya, tapi kemarin oleh Kaprodi karena sama anak pembahasan dari pemerintah daerah itu ada otonomi desa, makanya saya coba untuk membawakannya, ya kan. Jadi mudah-mudahan lah apa yang bisa saya bawakan bisa diterima oleh saudara berdua. Kalau nantinya ada yang kurang, kita coba bahas dengan apa yang menjadi topik nantinya sesuai dengan RPS yang sudah ditentukan. Jadi nantinya akan kita coba apakah bisa saya sesuai dengan kondisi lah nantinya, kondisi saudara juga maupun nantinya aktivitas saya selama 1 semester ini, mudah-mudahan bisa tatap muka dengan Zoom terus, ya kan, atau dengan koneksi. Karena kalau di awal bulan masih full ini jaringan wifi, ya kan, kuotanya masih banyak. Nanti kalau sudah di akhir bulan, nah ini dia terkendala mengenai koneksi. Nah, jadi di daerahnya kena banjir apa enggak nih, Bang? Saya kebetulan di saya Manciring Kampung Lalang, di Kampung Lalang ya Pak. Oh, kena juga di Semen Serina? Enggak? Enggak. Kalau kami di dalam enggak Pak. Cuma Enggak ya? di Kampung Lalang ya. Cuma kemarin terhambat lah untuk beraktivitas Bu ya, untuk berangkat ke kantor. Iya, tadi kebetulan izin Pak. Oh, nggak masuk ya jadinya. Iya benar. Kalau Bang Ari gimana nih tinggalnya? Kena juga? Saya di Setia Budi, Pak. Oh, Setiabudi di mana? Pasar Dr. Mansur, dekat Dr. Mansur, Pak. Kos. Iya, Pak. Oh, berarti dekat kantor saya. Gimana, Pak, kantor Bapak? Di Siasahan. Oh, dekat ya, Pak. Iya, belakang Pasar Buah Setiabudi. Jadi saya masih di kantor ini karena jaringan wifi di kantor stabil ya kalau jam segini, karena udah pada pulang semua Oh iya. kawan-kawan kan. Nah, jadi bebas pakai sendiri. Kalau di rumah banyak berbagi, jadi saya takut jaringan terputus. Gitu.
Oke, baik, mudah-mudahan lah namanya banjir tetap harus kita syukurin dan mudah-mudahan cepat surut ya. Ini pun cuaca masih hujan ini juga, ya kan. Mudah-mudahan tidak naik lagi untuk di daerah tempat Bu Arinya, ya kan. Oke, kita lanjutin materi perkuliahan kita sesuai dengan RPS, yaitu mengenai otonomi desa. Nah, ini berkaitan dengan otonomi daerah, yaitu pemberian kebebasan kan kepada setiap daerah untuk mengurus pemerintahannya sendiri. Jadi sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 gitu, tentang pemerintahan daerah. Nah, di mana ada tugas pembantuan, desentralisasi maupun dekonsentrasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Nah, kemudian daerah juga memberikan kepada daerah yang lebih kecilnya, provinsi kepada kabupaten kota kepada pemerintahan desa. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Desa, maka diberikan kewenangan kepada desa dalam mengatur pemerintahannya. Nah, sedikit kita review mengenai apa itu otonomi dan desa. Nah, kita bisa melihat dari beberapa pendapat para ahli yang mengatakan bahwa menurut Sumitro, otonomi sebagai suatu kewenangan yang lebih mandiri dan bersifat lebih homogen dan integral yang diberikan kepada masing-masing daerah dalam rangka menciptakan kemandirian kesatuan wilayah pemerintahan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan dengan lebih berorientasi kepada kondisi daerah dan tuntutan kebutuhan masyarakat daerah setempat. Nah, menurut Sunin dia, otonomi diartikan kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan, namun kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, otonomi merupakan suatu tanggung jawab oleh daerah untuk menyelenggarakan dan mensejahterakan rakyat dalam menciptakan pembangunan serta mengembangkan sumber daya yang ada. Nah, jadi kalau kita lihat dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah, nah, mengapa diberikannya sebuah otonomi? Nah, ini dikarenakan luasnya wilayah Indonesia yang tidak memungkinkan pemerintah pusat dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan maksimal, terutama sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, oleh sebab itu maka pemerintah memberikan pembagian tugas kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri. Kenapa? Karena kalau kita lihat apa yang diinginkan oleh masyarakat terhadap daerahnya, maka itulah yang terbaik untuk kemajuan daerahnya tersebut. Karena kalau kita lihat pemerintah, sebentar ya, Minum dulu, Pak. Ya, Kak Ari.
Sorry, mohon maaf. Ada memang kondisi cuaca, jadi flu dan batuk itu menyerang ya kan. Makanya ada keuntungan juga kan dalam kondisi COVID ini kuliah daring. Tapi di Genep nanti katanya kabarnya sudah tatap muka ya, perkuliahan. Iya, ya, kabarnya bulan 1 nanti ya, Kak. Kedua ya. Nah, iya. Nah itu mudah-mudahan lah kondisi cuaca mendukung, ya kan kita bisa tatap muka. Tapi sudah fokus untuk skripsi lah ini ya, Bu Arida kan Pak Andinya ya. Jadi tentang apa nih judul skripsinya? Tahu ini Pak, Belum tahu. masih dicari. Iya, soalnya di kantor juga masih apa juga, Ada. masih sibuk. Iya. Iya ya. Kalau Bang Handi ini belum juga ya dipikirkan judulnya. Nah, Pak. Udah ada untuk skripsinya. Belum ada, Pak. Masih bingung, Pak. Namanya juga. Iya, Pak. Nggak tahu lah nanti Iya. nih. Tapi Makanya aku tentang cari nih. paling utama cari dulu untuk rumusan masalahnya, nanti baru bisa judul berkembang dia sesuai dengan masalah. Ya kalau untuk Mbak Arinya tinggal di mengenai KPU, banyak itu kan judul-judulnya bisa lahir dari tugas-tugas KPU. Nah kita kembali lagi bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih kepada pemerintah daerah, mana kewenangan ini adalah untuk mengatur secara luas bagaimana daerah tersebut bisa mengakomodir seluruh keinginan masyarakatnya, dan terutama kearifan lokal yang ada di masyarakat tersebut. Nah, kemudian dari provinsi ternyata juga tidak mampu untuk mengurus seluruh wilayahnya, kemudian diberikan juga kewenangan kepada kabupaten kota. Nah, kabupaten kota juga tidak mengcover keseluruhannya, maka diberikanlah kepada pemerintahan yang lebih rendah lagi, yaitu kepada desa. Nah, supaya dapat lebih mandiri dalam mengabulkan, kalau kita bilang, dalam mengimplementasikan sumber daya yang ada di lingkungannya. Nah, jadi itulah mengapa otonomi itu diberikan kepada daerah, khususnya pemerintahan yang paling kecil yaitu desa. Nah, kalau di dalam undang-undang pemerintahan desa yang lama, desa masih belum bisa memiliki kewenangan sendiri, belum ada memiliki otonomi. Namun setelah adanya undang-undang desa, yang barulah desa memiliki jati dirinya. Nah, kalau dulu peraturan mengenai desa itu diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005. Nah, namun setelah tahun 2014, setelah berubahnya undang-undang pemerintahan daerah, kemudian berubah pula lah undang-undang desa. Nah, dari situ diberikan kewenangan yang mandiri kepada desa. Nah, jadi kalau kita berasal dari desa, maka setelah lulus
kembali ke desa, bangun desanya, menjadi kepala desa, ya kan. Ada satu mahasiswa saya, dia di Nias, sekarang sudah jadi kepala desa. Nah, setelah saya dia S1, ternyata saran saya diikutinya, dia kembali, dia mencalonkan, alhamdulillah menang dia menjadi kepala desa. Saat ini masih menjabat. Nah, untuk membangun desa, kenapa? Karena sudah tidak lagi berpangku kepada pemerintahan di atasnya seperti kecamatan, kabupaten, walaupun pertanggungjawabannya tetap kepada pemerintahan yang lebih tinggi. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam hierarki daripada susunan tata negara maupun administrasi negara, maka pemerintahan desa ini merupakan pemerintahan yang terendah. Ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat apa definisi desa, berdasarkan undang-undang mengatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Inilah berdasarkan ide kan gitu, kearifan lokal daripada masyarakat. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, itulah nantinya yang menjadi PR bagi pemerintah desa dalam mengimplementasikan, mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakatnya. Kemudian hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di dalam undang-undang di situ didefinisikan desa bukan hanya satu jenis, yaitu ada desa adat. Ya, di mana kalau kita mengacu kepada hukum tertulis kita, sumber hukum yang ada di Indonesia, maka adat ini merupakan salah satu sumber hukum kita kan gitu. Nah, di mana kita bisa melihat di dalam undang-undang agraria, adat ini merupakan sumber hukum dari peraturan hukum agraria kita. Dan jelas di situ di pasal 5 mengatakan sumber hukum agraria di Indonesia adalah bersumber dari hukum adat. Nah, makanya pengertian desa itu juga mencakup mengenai adat gitu. Adat lahir karena sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan yang bagaimana? Kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa ada henti. Kemudian kebiasaan itu dirasakan oleh masyarakatnya menjadi suatu hal, suatu hukum yang memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Nah, sehinggalah dia timbul menjadi sebuah norma. Norma inilah yang menjadi adat bagi masyarakat sekitar tersebut. Makanya di situ diartikan bahwa desa itu adalah kesatuan masyarakat hukum. Nah, ya kan di mana masyarakat hukum itu? Karena mereka memiliki suatu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan, kemudian mereka yakini bahwa kebiasaan itu bermanfaat bagi diri mereka, gitu ya. Nah, sehingga mereka bentuklah sebuah aturan yang namanya adat. Gitu. Nah, ini berlaku di wilayah Indonesia dan diakui menjadi sumber hukum kita. Ya kan, di beberapa daerah sudah ada pengakuan terhadap hukum adat, ya kan. Nah, jadi kalau demikian apa itu otonomi desa? Nah,
ada beberapa ahli saya ambil mengenai definisinya. Nah, kalau pendapat ahli ini kita tidak bisa kurangin, nggak bisa kita tambah-tambahin. Nah, menurut Wijaya mengatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh, serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya, pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Nah, jadi kalau menurut Wijaya, otonomi desa itu sudah otonomi asli, bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Nah, kenapa? Karena kembali lagi kepada kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat adat kita. Nah, kalau kita lihat memang sejarah desa di Indonesia, jauh sebelum Belanda menginjakkan kaki di Indonesia, ya kan? Nah, Indonesia itu merupakan masyarakat adat yang terpecah-pecah di seluruh penjuru Indonesia, dan masing-masing memiliki suatu tatanan peradaban yang luar biasa majunya. Nah, juga sejarah mengatakan, nah, peradaban yang maju itu adalah di Indonesia. Kenapa? Karena kultur yang ada di Indonesia, budaya yang timbul di Indonesia itu merupakan budaya yang santun, budaya yang sudah mengenal peralatan-peralatan yang canggih. Kenapa? Karena kita memang dasarnya adalah lebih banyak bercocok tanam. Nah, makanya kemandirian yang diartikan di dalam otonomi tadi itu sudah dimiliki oleh masyarakat kita jauh sebelum Indonesia ini merdeka. Nah, karena bagaimana mereka berkumpul, berkomunikasi, nah bagaimana saling membantu, membentuk suatu kelompok masyarakat, nah bagaimana cara bercocok tanam, sudah dipahami oleh masyarakat kita. Nah, maka menurut si Wijaya ini, bahwa otonomi desa itu sudah ada, ya kan, dan bukan pemberian dari pemerintah, dia lahir dengan sendirinya, kemandirian itu tadi. Nah, maka bilangnya harus ada memang pengakuan, ya kan, oleh negara terhadap otonomi tersebut. Nah, lain pula menurut Fahrullah, beliau mengatakan apa itu otonomi desa, otonomi asli, ya kan? Nah, otonomi asli itu dia lihat dari dua pemikiran. Yang pertama, bahwa otonomi asli sebagai otonomi adat atau dekat dengan sosial budaya. Nah, pemikiran yang kedua, otonomi merupakan atau sebagai otonomi yang diberikan, oleh karenanya di gagasan pemikiran bahwa otonomi desa sebagai otonomi masyarakat, sehingga lebih tepat disebut otonomi masyarakat desa. Nah, tadi seperti saya katakan bahwa otonomi asli itu sudah memang ada, ya kan, dari kita lihat dari sosial budaya, kultur, ya kan, sosial culture-nya. Jadi dari budaya inilah kita bisa melihat bagaimana suatu kelompok masyarakat melakukan aktivitasnya, kan? Nah, karena setiap kelompok masyarakat, setiap desa pasti berbeda cara mengendalikan
masyarakatnya, cara memimpin kelompok tersebut, ya kan. Kalau kita lihat sejarah juga, masyarakat kita berpindah-pindah, nomaden misalnya, kan itu juga merupakan satu kemandirian dan merupakan juga suatu pelaksanaan untuk bagaimana mempertahankan masyarakat, utama memberikan perlindungannya, kesejahteraan bagi masyarakat tersebut. Nah, otonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dengan perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi makna daripada otonomi asli itu adalah didasarkan pada hak-hak asal-usul atau nilai-nilai sosial budaya. Hak asal-usul ini ya misalnya adat yang berlaku di masyarakat tersebut. Nah, bagaimana hak adatnya? Nah, jadi untuk menyelenggarakan daripada pemerintahannya, maka masyarakat tersebut harus bisa melihat kondisi dan perkembangan zaman. Nah, tujuannya agar apa yang diinginkan daripada masyarakat tersebut bisa diwujudkan. Nah, lain pula pengertian Juliantara menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan, melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi di atasnya. Sebaliknya, tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, mendadak, dan tidak melihat realitas komunitas. Nah, maksudnya adalah bahwa dia bukan merupakan kedaulatan kalau kata si Juliantara ini, tetapi pengakuan kepada satu desa untuk mengurus desanya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah yang di atasnya. Jadi dia bisa menentukan kebijakan yang menurutnya adalah terbaik untuk masyarakatnya. Kan itu. Nah, tetapi dalam proses mengatur urusan rumah tangganya sendiri ini juga tidak boleh lari daripada peraturan yang ada. Nah, tidak boleh melanggar daripada hak-hak masyarakat. Nah, maka dia harus bisa melihat kondisi yang real dari masyarakat itu. Apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Maka itulah yang menjadi prioritas pemerintah desa dalam menyelenggarakan otonomi desa tersebut. Nah, otonomi desa merupakan desa yang terbentuk dengan sendirinya dan telah mempunyai suatu otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan hukum adat. Namun dalam perkembangannya, untuk lebih memacu pembangunan pedesaan dan penyeragaman sistem pemerintahan desa di seluruh tanah air, maka pemerintah melakukan usaha-usaha penyesuaian seperti dikeluarkannya peraturan-peraturan mengenai desa. Bagi sebagian besar aparat desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi mereka dalam mengelola pengembangan desa.
Selain itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, di mana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap jalannya pembangunan desa dalam pengembangannya. Demi terlaksananya program-program pembangunan pedesaan perlu adanya desa-desa yang otonom, dibentuk sebagai suatu kesatuan masyarakat yang utuh. Setiap suatu masyarakat tersebut perlu diberi tanggung jawab dan peranan tertentu secara langsung dalam soal-soal pembangunan dan pemerintahan desanya, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri. Nah, tadi sudah juga bisa terjawab, ya kan, tadi saya katakan bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka, ternyata masyarakat kita berawal dari masyarakat desa yang memiliki aturan bersumber dari adat istiadatnya. Nah, jadi kemudian setelah kemerdekaan semua diatur oleh pemerintah pusat, ya kan, oleh pemerintah pusat dari masa Orde Lama, Orde Baru, ya, kemudian reformasi, barulah kemerdekaan terhadap desa ini bisa dirasakan, ya kan. Nah, kalau dulu semua tergantung kepada pemerintah di atasnya. Nah, sehingga pemerintah yang paling bawah, terutama pedesaan, nah, merasa tidak diperhatikan, ya kan? Sampai baru-baru kita lihat beberapa hari ini ada timbul pula Republik Papua Barat, ya kan? Nah, sudah mendeklarasikan kemerdekaannya. Nah, ini sebenarnya wujud dari luasnya wilayah Indonesia yang mengakibatkan pemerintah pusat itu tidak mampu untuk mensejahterakan masyarakat di daerah-daerah kecil. Nah, maka kalaulah otonomi desa ini diberikan secara baik dalam pelaksanaannya, maka tidak ada lagi daerah-daerah tertinggal, kan gitu. Nah, Sumatera Utara masih banyak daerah-daerah tertinggal di desa. Nah, seharusnya dengan adanya otonomi desa ini, apa yang menjadi keinginan masyarakatnya, kemudian ide-ide kreativitasnya, ini seharusnya bisa mudah tersalurkan. Kenapa? Dengan anggaran 1 miliar yang dikucurkan pemerintah kepada desa, ini lebih mudah. Bentar ya. Mohon maaf, agak hilang lagi suara saya. Ya, karena pengaruh ini. Nah, jadi seandainya pemerintah desa itu memahami otonomi desa itu, maka setiap apa yang menjadi ide dari masyarakat bisa direalisasikan dengan anggaran yang cukup besar. Ya kan, pertama misalnya dalam otonomi desa itu bagaimana desa membentuk suatu BUMDes, badan usaha milik desa, ya kan. Nah, dengan adanya badan usaha milik desa, maka pendapatan desa lebih bertambah lagi dari anggaran yang diberikan. Nah, namun ini dia, ya kan, bagaimana transparannya pengelolaan pemerintah desa
itulah menentukan kemajuan pembangunan desa tersebut. Kan makanya tadi poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa. Nah, jadi ketika anggaran itu diberikan, maka aparat desanya harus mampu untuk mengoptimalkan anggaran tersebut. Kenapa? Dia tidak perlu lagi untuk membuat suatu kebijakan menunggu ya kan, keputusan dari pemerintah daerah. Nah, dia bisa mengambil kebijakan sendiri, misalnya infrastruktur jalan. Dengan anggaran 1 miliar tadi dia bisa melakukan pengaspalan jalan, dia bisa membuat irigasi, drainase, dan sebagainya. Itulah sebenarnya manfaat daripada otonomi desa itu. Nah, bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, nah ini nggak usah dikatakan, landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, supaya apa? Terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, bagaimana pemerintah tadi dengan menggunakan otonomi desa yang bersumber dari adat istiadat tadi, mengembangkan ini budaya yang ada. Ya kan, dari budaya itu bisa menghasilkan sebuah jati diri bagi desa tersebut. Ya kan? Nah, kemudian bisa diberdayakan masyarakatnya yang selama ini mungkin pendidikan rendah, tidak memiliki pemahaman, kemajuan, tidak mengenal teknologi, kan gitu. Nah, dengan adanya otonomi, bisa mengenal adanya teknologi dengan membangun sistem jaringan komunikasi yang baik, misalnya, kemudian listrik. Nah, kemudian apa sih adat istiadat yang bisa digali untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat gitu. Nah, menurut Ali Ziduhu, pengakuan otonomi menjelaskan bahwa otonomi diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya, dan dilindungi oleh pemerintah. Sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada kemurahan hati pemerintah dapat semakin berkurang. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan. Nah, jadi kalau zaman Orde Lama ya ketika ada pembangunan desa itu ya mengacu kepada kehendak daripada pemerintah pusat. Nah, ketika pemerintah pusatnya tidak mau memberikan pembangunan tersebut, ya desa tersebut yang menjadi tertinggal kan. Nah, makanya dengan adanya otonomi ini bisa memudahkan masyarakat, ya kan, untuk memajukan daerahnya. Jadi tidak lagi menunggu kemurahan hati bahasanya dari pemerintah untuk pemberian dana kepada masyarakat desa. Otonomi desa merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat. Urusan pemerintah berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten dan kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab, dan tiada kebebasan tanpa batas.
Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan, dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi, desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap NKRI dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Nah, ini maksudkan adalah, nah, ketika diberikan kebebasan untuk mengurus diri sendiri, jangan pula mereka membentuk negara, kan gitu. Nah, dikasih anggaran, ternyata diam-diam untuk membentuk satu pemerintahan yang keluar dari wilayah NKRI. Nah, inilah yang tidak dibenarkan, karena harus ada koridor hukum yang mengatur dalam pelaksanaannya. Otonomi desa adalah sistem pemerintahan desa di mana desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Makna otonomi desa bagi masyarakat desa adalah keterlibatan dan kebebasan dalam mengurus dan mengembangkan desanya sesuai dengan adat istiadat, budaya, norma, dan nilai, serta potensi desa setempat. Nah, dari tadi kita lihat ada asal-usul. Nah, bagaimana asal-usul itu? Kita lihat sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa adalah kewenangan berdasarkan asal-usul. Kemudian ada kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, hak asal-usul ini adalah seperti kewenangan desa, yaitu membuat suatu organisasi masyarakat adat, membina kelembagaan masyarakat, membina lembaga dan hukum adat, mengelola tanah kas desa, pengembangan peran masyarakat. Nah, inilah dia maksud daripada hak asal-usul. Kan? Nah, jadi bagaimana pemerintah nantinya melalui otonomi desa ini bisa memberdayakan apa yang dimiliki, apa yang diinginkan oleh masyarakat desa. Ya, jadi ada pemberdayaan masyarakat. Nah, kenapa? Karena masa pemerintah pusat, daerah, provinsi maupun kabupaten kota, nah mungkin keterbatasan daripada jangkauan dalam mengurusnya, sehingga diberikanlah dia kebebasan dalam menyelenggarakan otonomi desa. Tapi harus tetap menekankan bahwa desa tersebut adalah bagian dari wilayah Indonesia. Nah, dengan otonomi desa diharapkan bisa mengembangkan dari budaya, norma, nilai, serta potensi yang ada, kan gitu. Nah, banyak sebenarnya kalau kita lihat kan sumber daya manusia yang terpendam yang dimiliki oleh masyarakat kita, kemampuannya. Nah, sehingga inilah yang perlu dikembangkan oleh pemerintah desa melalui otonomi ini. Nah, kenapa? Karena tujuan daripada otonomi itu adalah memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menunjukkan bahwa desa sudah ada sebelum Indonesia terbentuk. Ya kan? Melalui apa tadi saya katakan, yaitu masyarakat hukum adat. Nah, kemudian memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi memberikan kepastian hukum
dalam sistem ketatanegaraan. Karena selama ini desa ya berpangku tangan kepada kelurahan, kecamatan misalnya. Jadi tidak ada pengakuan, sering terabaikan. Nah, tujuan dari otonomi desa juga adalah melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa untuk mempertahankan kearifan lokal. Nah, maka diberikanlah otonomi kepada desa. Kemudian mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Dan bagaimana sesuai dengan ajas demokrasi kan, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, dengan otonomi desa ini kembali itu dari masyarakat desa untuk masyarakat desa dan dikembalikan lagi kepada masyarakat desa. Jadi masyarakat yang merasakan manfaat dari otonomi tersebut. Nah, kemudian membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Jadi supaya ada nih orang yang berpendidikan, misalnya orang yang memiliki wawasan, bisa membimbing ini masyarakat yang ada di daerahnya untuk lebih modern kan gitu, tidak tradisional lagi kan gitu, bisa mengikuti perkembangan zaman. Inilah tujuan daripada otonomi. Kemudian meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Jadi dengan adanya masyarakat, dengan adanya pemerintahan desa, otonomi desa ini, ya kan, dengan adanya otonomi desa, maka pemerintahan desa bisa lebih efisien dan efektif dalam melayani masyarakat. Kemudian meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Kemudian memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Yang tadi sudah saya katakan bahwa dengan adanya otonomi ini, maka tugas dari pemerintah pusat dalam hal mensejahterakan masyarakatnya bisa terlaksana dengan cepat, gitu, dengan efektif, tidak melalui prosedur yang sangat lama ketika memerlukan anggaran itu. Kemudian memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Nah, jadi dengan pemerintahan desa nantinya mereka bisa menyatukan persepsi mengenai aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Nah, Pak. Ya, silakan. Halo, Pak, mohon maaf Pak, kira-kira kita selesai ini jam berapa ya Pak? Soalnya kami ada bentrok mata kuliah lain. Oh, ada lagi ya? Oke, boleh. Ya, sebenarnya 1 jam juga kan, bentar lagi udah habis. Gitu ya, Tapi kalau Pak? memang, kalau memang ada mata kuliah lain, nggak ada masalah. Nanti bisa kita diskusi di forum e-learning kalau memang ada tanya jawab. Gimana? Iya Pak. Iya. Apa juga Zoom meeting ya? Iya Nggak? Pak, Zoom meeting. Oh, ya udah nggak apa-apa. Berarti nanti Sebenarnya kabarin aja nanti misalnya kan, misalnya Jumat depan, apakah dosen yang satu lagi Zoom meeting atau tidak kan? Jadi saya bisa menyesuaikan. Itu dia. Ya kan, kabarin aja nanti ya kan. Nah, jadi kan kita baru perdana nih. Iya. Makanya saya Zoom meeting karena saya kan belum kenal wajah. Makanya saya ingin kenal wajah kan. Jadi untuk ke depan nanti misalnya hari Kamis ya kan, atau Jumat pagi kabarin, Pak, untuk dosen yang satu lagi Zoom meeting. Jadi ya saya nggak usah Zoom meeting gitu dia. Ya kan, jadi supaya nggak bentrok nanti. Oke, nggak ada masalah.
Jadi nanti kita bisa diskusi melalui e-learning atau nanti melalui e-learning lah, karena kan itu media yang sudah disiapkan. Oke baik, karena mungkin sudah mau masuk kelas lagi ya, jam 8 ya? Jam berapa sama dosen ya? Iya Pak, Ya, seharusnya yaudah. tadi udah jam 7 berapa? Setengah 8 tadi. Oh ya udah kalau gitu udah nggak ada masalah. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Iya, Sampai jumpa lagi ya nanti maaf ya minggu Pak, depan. maaf Iya, Pak. Ya. nggak apa-apa. Oke, nggak bilang tadi dari awal kan? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.